Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini semoga senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini new normal masih belum normal betulan, kita tidak ada kendala untuk mengadakan proses pembelajaran. Kali ini Pak Cipto akan menjelaskan kelanjutan dari pertemuan yang pertama kemarin, di mana pertemuan pertama Pak Cipto telah menjelaskan pengertian kiamat, kemudian dasar-dasar dalil nakli tentang kiamat pasti akan terjadi, yang diawali dengan kiamat sugro atau kiamat kecil beserta dengan tanda-tanda. Untuk itu pertemuan yang kedua, Pak Cipto akan menjelaskan kiamat kubro. Sebelum melanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Mari kita nyanyikan bersama berdoa sebelum belajar. Arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tempatkan kebenaran sebagai yang benar, beri kekuatan mengikutinya. Tempatkan kebatilan itu sebagai yang batil, beri kekuatan menjauhinya. Nah, anak-anak sekalian, kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga senantiasa Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami pelajaran, dan kita ditempatkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, ini lagu selama kita daring belajar di rumah. Lagu masuk sekolah. Mari bersama-sama. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar darling dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari-hariku, belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi masih belajar seperti biasa.
Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Nah, begitulah anak-anak. Tiada penghalang, walaupun pandemi, kita tetap masih bisa belajar. Ayo tepuk tangan. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran adalah satu, beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menunjukkan perilaku mawas diri. Ketiga, menjelaskan kiamat, kejadian kiamat kubro. Keempat, anak-anak bisa menjelaskan kandungan surat Az-Zumar ayat 68 dan surat Al-Muzammil ayat 18. Setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat menjelaskan proses kehidupan di alam akhirat. Bagaimana anak-anak dapat menjelaskan apa yaumul mahsyar itu, apa yaumul mizan itu. Anak-anak dapat menjelaskan apa yaumul barzah itu dan apa yaumul ba'ats itu. Kemudian anak-anak dapat menjelaskan bagaimana pembalasan amal manusia. Kiamat kubro ialah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Memang kiamat kubro belum terjadi, anak. Tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahui dari firman Allah dan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kiamat kubro digambarkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar. Mari dibaca anak-anak. Tuh, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man yasha Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Semua hancur, alam semesta. Gunung-gunung hancur, semuanya akan hancur, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit pun juga pecah. Manusia akan seperti anai-anai, gunung-gunung akan berterbangan, lautan akan meluap, sebagaimana dalam surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Bagaimana setelah kiamat terjadi? Nah, ini beberapa peristiwa kiamat, beberapa setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat. Semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu di alam barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju alam akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, ini adalah rumah masa depan kita. Semua kita akan pasti ke sini, karena kita ini sebagai camat calon mati. Nanti akan dijumpai oleh dua malaikat yang namanya Munkar wa Nakir. Mereka akan berface to face, berwawancara, menanyakan, wahai mayit, gustimu sapa? Nah, tanya, siapa Tuhanmu?
Gusti Allah, Gusti kula. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berikutnya, wahai mayit Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi kula, dan selanjutnya yang akan menjawab ini bukan mulutnya. Yang akan menjawab adalah tangan kaki mereka, tangan kaki kita sebagai saksi. Setelah manusia berada di kuburan, kemudian akan dibangkitkan yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitnya manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Dalam surat Yasin disebutkan, mari dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Keluar dari kuburnya. Keluar. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, akhbaruna Bahz bin Hakimin an abihi an jaddihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mahsyuruna rijalan wa rugbanan wa tujarruna ala wujuhihim. Rawahu At-Tirmidzi. Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ada yang berjalan, berkendaraan, ada yang terseret-seret di atas wajahnya. Jadi banyak beraneka manusia yang berjalan menuju pada mahsyar. Ada yang terseok-seok, ada yang lancar, ada yang punya kendaraan. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Yaumul Mahsyar yaitu yaum adalah hari dikumpulnya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar pula manusia menerima catatan amal selama hidup di dunia. Di Padang Mahsyar Allah akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Dalam surat Az-Zumar disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Di padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhan, dan buku-buku diperhitungkan perbuatan mereka. Allah akan memberikan buku catatan amal kita besok di padang mahsyar. Jangan khawatir, semua catatan kita ada di sana, sekecil-kecilnya. Setelah itu manusia akan diproses, yaitu namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah ditimbangnya seluruh amal baik buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, dihitung, ditimbang, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia.
dalam surat Al-Qari'ah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jangan khawatir, sekecil-kecilnya akan dilihatkan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan diperlihatkannya. Itulah amal balasan manusia. Berikutnya juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan di hadapan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Nah, sekarang terakhir, apa terminal kita hidup di dunia dan di akhirat? Ada dua. Terminal terakhir surga dan neraka. Pilih yang mana? Tentunya pilih surga. Dalam surat Yasin disebutkan, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun ila airihi. Nah, ini jelas disebutkan bahwa manusia di surga akan sangat senang sekali memperoleh apa saja di surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Yang berikutnya, kalau pilih neraka, bagaimana neraka? Neraka di dalamnya laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri yang tidak menggemukkan, tidak menghilangkan lapar. Itulah neraka. Nah, semoga senantiasa kita dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dijauhkan dari api neraka. Demikian, terima kasih anak-anak. Semoga ini bermanfaat. Dan nanti pelajari pertemuan yang ketiga adalah ulangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.